Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Kali ini kita masih akan membahas tentang Articulate Storyline 3. Apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menambahkan background atau background musik ke dalam file project kita. Articulate sendiri emang tidak menyediakan secara langsung bagaimana cara menu bagaimana menambahkan background, tapi di sini kita bisa menggunakan trigger execute JavaScript untuk bisa memainkan background di project kita. Contohnya gimana? Ini sudah saya buat. Kita coba mulai saja. Oke, di awal saya membuat sebuah tombol. Tombol ini sudah saya buat trigger untuk mengeksekut JavaScript. JavaScriptnya itu nanti akan memainkan background atau background musik kita. Kita klik. Nah, di sini kita udah langsung mendengarkan background musiknya. Seperti itu. Background ini bakal saya belum membuat next slide ya. Tapi nanti di sini tetap backsoundnya akan tetap mulai seperti ini. Jadi walaupun pindah slide bakal tetap mulai. Kalau di sini saya klik lagi ini akan mulai, backsoundnya akan mulai baru. Sini kalau ada slide nextnya tetap backsoundnya akan tetap nyambung, nggak putus-putus. Di sini juga saya membuat tombol pengaturan volume backsoundnya. Bisa kecilin dan bisa digedein seperti ini. Oke, cukup contohnya, kita langsung buat saja ya. Oke, kita close. Oke, di sini fokus saja kepada gambar ini sebagai saya jadikan tombol. Jadi teman-teman bisa mengambil dari luar atau membuat sendiri tombolnya. Ini saya buat sendiri, bagaimana digabungkan ada lambang itu Kemenq Core punya. Ketika saya klik di sini saya buat sebuah trigger execute JavaScript ketika user mengklik gambar ini. Apa yang di execute sini ya, execute JavaScript. Apa isinya? Ini isinya sebuah varian var audio. Itu kita ngambil elemennya BG Song. Nama musiknya nama audionya itu musik MP3. Jadi nanti kita tambahkan file musik.mp3. Ini di load dan di play. Seperti itu ya, nanti akan ditampilkan di deskripsi ya, skripnya seperti apa. Oke. Jadi ketika pengguna mengklik tombol ini, maka musik akan di load dan di play seperti itu. Lalu saya juga tadi membuat sebuah trigger tombol pengaturan sound. Di sini saya set saat di awal itu ada volumenya di posisi ketiga. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai pengaturan volume ini. Jadi yang terpenting untuk menambahkan background itu ada di sini. Oke, setelah itu ada trigger next slide. Nih, jadi muncul seperti ini ya. Setelah mengeksekut JavaScript, apa yang akan kita lakukan? Kita publish. Kita coba publish. Ada codingan lagi yang akan kita masukkan ke dalam file publish kita. Kita coba buka open.
Oke, di sini saya buat kita masukkan codingannya di story HTML5 karena nantinya akan diambil biasanya yang akan dimulai istilahnya tuh ketika kita memplay story.html, maka nanti akan diarahkan ketika kita membuka browser, maka diarahkan ke story.html5. Jadi kita hanya memasukkan codingnya di sini. Sorry, kita edit dulu pakai Notepad++. Apa yang kita akan tambahkan? Di sini saya sudah punya contohnya. Script ini kita copy. Nah, kita masukkan ke file story HTML5 yang kita publish tadi. Di antara body dan HTML di sini ya, di bawah sini ya. Isinya apa? Dia mencari sebuah file yang mempunyai ID-nya bgsong, terus mulai itu di autoplay, di loop, jadi berulang-ulang, nggak perlu lagi musiknya nggak berhenti. Satu selesai terus lanjut diulang lagi dari awal seperti itu kalau sudah selesai musiknya, jadi nggak putus-putus. Oke, kita save, kita close di sini. Di sini kita butuh musiknya apa? Sini saya sudah punya contoh musiknya ya, dari file yang udah pernah kita buat. Nah, ini kita copy. Terserah file backsoundnya apa. Yang pasti kita harus mengubah namanya menjadi musik. Karena di trigger kita tadi, di sini kita tadi, itu kita menamain dengan musik. Kalau di sini di triggernya kita namakan dengan sound, maka di file publishan nanti kita tambahkan mp3-nya namanya sound. Tapi karena di sini tadi kita publishnya dalam bentuk nama musik, berarti kita harus memberi nama file mp3-nya dengan nama musik. Oke, itu saja. Kita bisa lihat bagaimana ini bisa nggak? Oke, kita lihat, kita klik ya, muncul ya musiknya ya, muncul. Oke, untuk menambahkan soundnya, backsoundnya udah cukup seperti itu. Tapi nanti kita akan membahas lagi mengenai pengaturan tombolnya. Jika emang masih bisa dilanjutkan di video ini, kita lanjutkan video ini ya. Atau misalkan nanti ternyata videonya kepanjangan, akan saya cut. Oke, demikian. Kita lanjut dulu ya. Video bagaimana cara memasukkan backsoundnya. Video selanjutnya kita akan membahas pengaturan backsound itu volumenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, di selanjutnya kita akan membahas backsound ya. Volume backsoundnya gimana? Di sini di awal kita sudah saya sudah set untuk ketika pertama kali di-execute JavaScript-nya, maka volumenya itu di nomor 3 agar nggak terlalu keras terdengar dan tidak mengganggu suara utamanya. Tombol ini bagaimana cara membuatnya? Di sini saya memasukkannya di master, slide master. Oke, sini ya, di slide master. Oke, akhirnya bisa.
Ini membuat ini kita menggunakan di sini kita menggunakan insert slider ya. Di sini kita bisa membuat slider. Oke, seperti ini ya. Ini bisa diganti-ganti. Formatnya bisa diganti-ganti. Warnanya bisa diganti dan ininya bisa diganti seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Bagaimana caranya? Ya, di sini saya membuat trigger untuk mengeksekut JavaScript yang isinya seperti ini. Tadi audionya dari elemen yang BG Song itu volumenya 0. Ketika slider move-nya ini kita di sini ya, slider ini ya. Ketika slider ini equal sama dengan 0. Seperti itu ya. Lalu kita saya sebelumnya slider yang ini saya buat dalam 10 tingkatan. Jadi kita bisa menggesernya 10 kali. Kita juga bisa mengurangi sebenarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa lebih gede atau bisa lebih banyak. Ini jumlah stepnya ya. Di sini stepnya 1 dan ini dari 0 sampai 10. Misalkan kita ingin stepnya 2, berarti nanti kita gesernya 5 kali. 0 sampai 10 stepnya 2 itu 5 kali. Ini saya buat stepnya 1 dan akhirannya 10. 0 sampai 10 jadi 10 step, 10 geser. Tadi udah, ketika slider ini, slider 1, saya tunjukkan lagi ya. Nah ini kan ada 2, ini slider 2 yang baru kita bikin tadi, dan ini yang slider 1. Jadi yang saya sorot yang sudah saya bikin ya. Equalnya kita buat kondisinya, kondisinya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya untuk apabila kita geser lagi ke 1 slidernya 1, maka di sini audio volumenya saya buat jadi 0,1. Kalau tadi kan 0 ya. Di sini kita buat 0. Jadi audionya mati. Nggak berbunyi sama sekali. Kalau kita geser ke 1, audionya 0,1 ini 10% ya. Jadi 10% dari tingkatan volume file asli kita. File asli kita di sini. Ini file musik kita ini ketika slidernya digeser ke 1 itu akan mengeksekut volumenya menjadi 10%. Nah, ada anak-anak ya di luar ya. Begitu juga, ini saya kelewat ya, equal 2 nya kelewat. Gak apa, langsung aja ke equal 3. Saya buat equal 3 nya 0,2 malah ya. Oke. Itu kenapa tadi ya mungkin nanti agak kelewat nanti ketika kita geser ke nomor 2, slidernya ke geser ke nomor 2, maka nggak ada perubahan, jadi 0,1 doang. Ke slider 3 baru meningkat menjadi 0,2 atau 20%. Ini kita buat 0,4, langsung melompat ke 0,4 ya. Tadi 0,2 jadi 0,4, atau kita juga bisa, atau langsung saja kita ganti di sini jadi 0,2 0,3. Oke, di sini
equalnya 3. Dan di sini kita juga bisa lagi buat untuk yang 0,2 ya. Di sini kita copy saja biar nggak repot. Kita buat trigger baru untuk yang 0,2 tadi, karena tadi kan seharusnya 0,2, kita buat 0,3. 0,2. Ketika slider move yang mana? Yang nomor 1 itu equal to 2. Oke. Jadi pas ya. Di sini kita naikkan. Nah, oke, di sini berarti udah semua ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini kalau 10 itu 1. Kita juga bisa membuat sampai 2 kali lipat atau 200% dan seterusnya, segede-gedenya bisa. Namun kalau kualitas audionya jelek, nanti kalau gede banget ya jadi jelek sih. Seperti itu. Gunanya slider volume ini juga supaya misalkan ada backsound yang ternyata kegedean, jadi peserta bisa menyesuaikan menyesuaikan seleranya ya. Kalau mau pakai backsound silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau backsound yang gede silakan, kalau mau backsound yang kecil juga silakan, seperti itu. Oke, udah selesai. Selanjutnya ini tadi kalau kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dalam kondisi mute, tombol ini akan tercoret, yang artinya dia mute ya. Kalau kita naikkan lagi, tombol ininya akan tidak tercoret, seperti itu ya. Oke. Kita buat apa di sini? Di sini ada gambar ya, gambar sound. Kita bisa cari di luar yang sama ya. Jadi kita searchingnya mute sound dan unmute sound. Sini saya tumpuk. Sebenarnya ada 2 gambar. Gambar ini unmute sound dan di sini mute sound. Kita tumpuk di sini. Kita Ctrl Z aja. Kita pastikan tumpukannya rapi ya. Jadi besarnya sama dan tumpukannya rapi. Jadi teman-teman bisa diperkirakanlah gedenya berapa. Jadi kita kalau mau rapi, kita buat di size dan posisinya sama. Di sini ya. Size-nya sama 3333, posisinya 560 6px. Sama yang ini juga. Yang di bawahnya juga dibuat sama 566 33, seperti itu ya, agar sama ya, lebih bagus melihatnya. Oke, kita back. Bagaimana caranya? Di sini saya buat trigger change state of. Jadi saya ubah state-nya. Objeknya apa? Sound tadi ya. Yang sound berarti yang kita coba pisahkan dulu ya. Oke, di sini objeknya apa? Sound. Sound ini ya. Sound atau unmute. Saya salah, seharusnya ini gambar mute, di sini unmute ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tanda volumenya jalan itu akan menghilang. Di sini sebenarnya sudah ada ya, hidden.
Sebenarnya kita juga bisa buat hidden, tapi ini saya buat state-nya state baru ini. Ini. Jadi ketika di state hilang, maka dia menghilang ya gambarnya ya. Gitu, dihapus saja. Sebenarnya kita juga bisa hidden sih. Oke, kita coba hidden ya. Jadi ketika sound 1 ini akan hilang, akan hidden jika slider move-nya dibuat 0. Kita seperti yang kita set tadi ya, slider 0 itu artinya volumenya 0, volume musiknya 0, jadi nggak ada suara sama sekali. Jadi ketika nggak ada suara sama sekali, maka tombol sound ini hilang, digantikan jadi tombol mute. Ini menunjukkan bahwa kondisi musiknya itu volumenya itu 0, lagi di mute. Seperti itu. Cancel. Nah, di sini juga gimana kalau kita geser ke 1, itu kan sudah mulai slidernya kita geser ke 1 sampai 10, itu kan sudah mulai musiknya main lagi tuh ya. Jadi gambar sound ini kita balikkan lagi ke normal. Kita balikkan lagi ke normal, ini numpuk di sini. Jadi tombol mute-nya ketutup dengan tombol sound ini. Kapan itu terjadi? Itu nutup itu ketika slidernya lebih besar daripada 0. Seperti itu ya. Atau bisa juga kita not equal to 0. Intinya ya selain 0 dia akan balik lagi ke normal. Seperti itu. Bisa greater than 0 atau not equal to 0, seperti itu. Kalau not equal to 0 ini berarti min 1 juga bisa kita buat ya. Tapi kalau greater than 0 ini udah pasti lebih dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, seperti itu. Jadi seperti yang kita buat tadi. Ini kondisinya volumenya 3. Nah, ketika kita ngubah slidernya jadi 0, tombol sound tadi menghilang dan akan tombol yang tadinya di bawah akan muncul. Ketika kita geser lagi, yang tombol di bawah tadi ketutup oleh tombol sound ini. Kelihatannya smooth ya, istilahnya perubahannya bagus ya. Seakan-akan ini satu tombol terus dikasih garis, padahal enggak ya. Jadi dua gambar ditutup. Nah, kalau kita lihat lebih teliti lagi, di sini kita lihat bayangannya tuh berbeda. Nah, kalau di sini cuman agak lebih terang, kalau ketika di itu lebih gelap sedikit. Seperti itu ya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Nanti triggernya execute JavaScript-nya, yang triggernya nanti ditampilkan di deskripsi. Demikian bagaimana cara menambahkan background dan melakukan penambahan tombol pengaturan volumenya. Kalau ada saran atau kritik atau ada cara yang lebih ringkas, silakan di komen. Dan terima kasih telah berpartisipasi menonton video ini. Semoga video ini berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.